رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja dan puji syukur alhamdulillah pada hari yang mulia ini, di mana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan merayakan hari raya Idul Fitri. Di dalamnya kita agungkan asma Allah melalui takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita memuji Allah dan kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk ketakwaan hati-hati mereka. Al-Hajj ayat 32. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali membagi sifat manusia ke dalam 4 sifat, di mana 3 sifat akan mengakibatkan celaka dan mencelakakan sesama umat manusia, dan 1 sifat akan menghantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sifat yang pertama adalah bahimah, sifat kebinatangan. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan dengan tanpa rasa ragu dan malu. Yang kedua, sifat sabu'iyah, yaitu sifat buas, sifat kejam. Tanda-tandanya adalah banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan dalam dirinya. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah akan selalu kalah meskipun benar. Ketiga, sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya adalah mengumbar hawa nafsunya yang justru akan menjatuhkan martabat manusia itu sendiri. Jika ketiga sifat ini lebih mewarnai di tengah masyarakat atau suatu bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman, hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan uang, sulit membedakan mana yang hibah dan mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya, seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Sedangkan satu-satunya sifat yang akan menghantarkan umat manusia untuk hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, adalah sifat rububiyah. Ditandai dengan ketakwaan seseorang yang merupakan cermin
kesempurnaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 29 hari kita ditempa, kita digembleng, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Seluruh sendi dan relung manusia telah diriyadhah dan ditarbiyah melalui Ramadan. Kemuliaan yang terkandung di dalamnya syarat dengan makna dan faidah agar terbentuk karakter manusia dengan sifat rububiyah. Belajar dari kisah sebongkah tanah liat bisa menjadi bernilai tinggi setelah melalui proses pembakaran berubah wujud menjadi guci atau keramik. Dan belajar dari ulat, setelah sekian lama berpuasa, dia keluar menjadi kupu-kupu yang disuka dan dicinta. Bagaimana dengan kita? Pada bulan Ramadan, pada hakikatnya kita sedang ditempa dan dibakar. Dibakar nafsu serakahnya, dibakar kesombongannya, dibakar seluruh sifat syaitoniahnya yang menginggap dalam diri kita. Maka setelah masuk tungku pembakaran bulan Ramadan, dengan puasa, dengan sholat, dengan tadarus Al-Quran, dengan zakat kita, dengan zikir kita, keluarlah kita menjadi manusia baru yang bersih dari dosa, dengan kecantikan dan keindahan akhlaknya, menjadi manusia dengan kualitas tinggi dan berharga tinggi. Maka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ulat akan dilihat dan disuka setelah mereka berpuasa. Sebongkah tanah liat akan bernilai tinggi setelah mereka diolah dan dibakar. Manusia mukmin akan dimuliakan setelah keluar dari bulan Ramadan untuk menjalankan kehidupan selama 11 bulan berikutnya. Bagaimana imannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya dan amal solehnya, serta kegemaran untuk berbagi terhadap sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan telah berlalu, namun marilah kita hidupkan kembali Ramadan dalam diri kita. Di sepanjang kehidupan kita di dalam dunia, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menghidupkan Ramadan, berarti menjalankan amalan mulia di bulan Ramadan yang sesungguhnya semua itu untuk menjaga kemuliaan hidup kita sebagai manusia takwa dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dengan menjalankan 5 amaliyah dan 5 sifat yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama, mendirikan sholat fardu di awal waktu dengan berjamaah yang paling utama. Mendirikan atau menghidupkan 1/3 malam dengan 11 rakaat dengan sholat tahajud dan qiyamul lail kita. Sholat sunnah rawatib untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Yang kedua, berpuasalah dengan berbagai puasa sunnah yang dituntunkan. 6 hari puasa Syawal, Senin, Kamis dan seterusnya. Tadarus Al-Quran kita hidupkan kembali dalam diri kita. Tilawah rutin dengan ikhtiar minimal setiap 1 bulan khatam 1 kali, serta mengkaji dan mengamalkannya. Yang keempat, panjatkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kapanpun kita berada. Yang kelima, gemar berzakat, infak dan sedekah sebagai wujud ketakwaan kita yang bisa dirasakan oleh sesama. Dan 5 sifat yang harus ada dalam diri kita setelah kita ditempa oleh Ramadan. Syukur,